Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 23 Juli 2024. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah memulai pembahasan tentang hadis nomor 54 yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu hadis yang berbunyi wa an Khawlatal Ansariyah radhiyallahu anha qalat, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khawlah. Sinten? Khawlah. Nama lengkapnya Khawlah bintu Malik bin Tha'labah al-Ansariyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq. Ada orang-orang yang mengelola harta Allah tidak sesuai aturan. Ada orang-orang yang mengelola harta Allah tidak sesuai aturan. Falahumun naru yaumal qiyamah. Orang-orang tersebut terancam untuk masuk ke dalam neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Setelah di pertemuan yang lalu kita mengkaji biografinya Khawlah, maka hari ini kita akan mengkaji isi dan kandungan dari hadis ini. Menarik sekali untuk memperhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq. Ada sebagian orang mengelola harta Allah tanpa aturan. Menarik ketika Rasulullah SAW mengatakan mengelola harta Allah. Nabi tidak katakan mengelola harta pribadinya. Tapi beliau mengatakan mengelola harta Allah. Banyak orang tidak memahami status kepemilikan. Itu yang membuat dia ngawur. Ada orang membelanjakan harta semaunya.
Ketika dinasehati, tidak boleh. Dalam Al-Quran itu dilarang. Apa jawabannya? Harta-harta sendiri kok. Harta sendiri. Saya ngumpulkan kerja-kerja sendiri kok. Capek-capek sendiri. Peras keringat, banting tulang. Ini harta-harta saya. Yo terserah saya toh. Ini mirip dengan seorang wanita yang tidak mau menutup aurat. Ketika ditegur, mbok ditutup aurat. Loh awak-awaknya dewek kok. Tubuh-tubuh saya kok. Ya terserah. Mau saya buka atau mau saya tutup. Orang-orang yang mengucapkan kalimat itu dan yang serupa. Ini adalah orang-orang yang tidak mengerti status kepemilikan. Harta yang ada di tangan dia itu harta siapa? Tubuh yang dia gunakan itu tubuh siapa? Makanya di dalam hadis yang kita baca tadi, malullah, hartanya Allah. Jadi harta yang ada di tangan kita itu sejatinya miliknya siapa? Miliknya Allah. Tubuh yang kita gunakan itu sejatinya adalah miliknya Allah. Bahkan bukan hanya harta dan tubuh kita, alam semesta berikut isinya itu semuanya milik Allah. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 120. Surat apa? Al-Maidah ayat 120. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna. Semua yang ada di langit dan bumi beserta isinya, semuanya hanya milik Allah. Kenapa? Hanya. Dari mana terjemahan hanya milik Allah? Yang paham bahasa Arab, karena di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat lillahi. Mulkus samawati wal ard. Aslinya adalah mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna lillah. Bagi yang paham bahasa Arab, taqdimu ma haqquhu ta'khir atau ta'khiru ma haqquhu taqdim yufidul ikhtisas. Dengan bahasa ringkasnya, ini ayat menunjukkan bahwa semua yang ada di langit dan bumi milik Allah tok. Nah, kira-kira seperti itu. Hanya milik Allah. Ayat yang senada dalam surat Asy-Syura ayat 49. Berarti tubuh kita milik siapa? Allah. Terus harta kita milik siapa? Milik Allah. Kendaraan kita milik siapa? Milik Allah. Maka kalau semua yang ada di tangan kita itu milik Allah, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Apa? Manut. Manut dengan aturannya Allah. Mengatur kita untuk menggunakan harta seperti apa, yang manut. Wong itu harta juga miliknya Allah. Allah mengatur kita untuk menggunakan tubuh kita dengan aturan A, B, C, D. Yang manut. Wong itu miliknya Allah, Kak. Saya kasih ilustrasi. Jenengan dipinjemi rumah. Kenapa? Dipinjemi rumah. Mas, jenengan silahkan pakai rumah saya. Daripada nganggur. Pakai rumah saya. Silahkan. Bawa keluarga enggak apa-apa, tidur di situ, masak di situ. Cuman tolong ya. Aturannya A, B, C, D. Apa misalnya? Acetidol. Bio mesti loh. Namanya juga milik orang. Jangan dijual. Terus
Listriknya dibayar. Banyune dibayar. Apa lagi? Hah? Ya dirawat, dibersihkan. Saya tanya, boleh nggak jenengan protes dengan aturan itu? Boleh? Oh, wong orang ngerti? Nggak tahu balas? Budi. Wong rumah dipinjemi kok. Yo ora yo, yo ora ya, nyolot ya wong. Ya. Wong kita ini dipinjemi. Harta yang ada di tangan kita itu sejatinya milik Allah. Kita cuma dipinjemi aja sama Allah. Sehingga nurut dengan aturan Allah. Ustaz, saya belum puas. Wong saya yang kerja kok Ustaz. Jelas-jelas saya yang kerja. Saya yang banting tulang. Saya yang macul. Kok bisa-bisanya harta itu milik Allah? Gimana sih Ustaz? Saya tambahkan bukti ya. Satu. Bukti bahwa yang kita miliki itu adalah miliknya Allah. Satu. Hasil kerja. Yang menentukan siapa? Hasil kerja. Yang menentukan siapa? Allah. Ketika kita bekerja, apa mesti menghasilkan harta? Mesti? Belum tentu. Saya kasih ilustrasi. Ada nggak orang yang bekerja keras, hasilnya sedikit? Ngacung. Ada nggak orang yang kerjanya biasa-biasa aja, hasilnya banyak? Secara logika, kalau hasil ditentukan oleh kita, maka yang bekerja keras, hasilnya banyak. Yang bekerja biasa-biasa saja, hasilnya sedikit. Secara logika. Tapi realitanya tidak seperti itu. Loh, jangankan yang kerja biasa-biasa aja. Yang enggak kerja loh. Yang enggak kerja. Ada yang punya duit banyak. Ada? Ngaco. Bayi. Apa? Bayi jadi miliarder. Ada? Ada. Priwe? Kok bisa? Bayi miliarder. Kok bisa? Wong tuane mati. Bapak ibunya itu adalah seorang pengusaha besar, saudagar kaya. Tahu-tahu mati mendadak. Duit warisannya buat siapa? Si bayi. Bayi ini sudah bekerja atau belum? Belum. Belas kerja. Bisanya korowek-wek. Kerja gimana sih? Kapan dia banting tulang peras keringat? Kapan? Jadi bukti yang pertama, kenapa? Hasil kerja itu yang menentukan sinten Allah. Makanya di dalam sebuah ayat Al-Quran, dalam surat An-Nur ayat 33. Surat apa? An-Nur ayat 33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atuhum min malillahi alladhi atakum. Wa atuhum, bantulah budak-budak kalian. Min malillahi alladhi atakum. Bantulah budak-budak kalian menggunakan harta Allah yang diberikan kepadamu. Berarti kita punya duit itu karena dikasih sama Allah. Bukan karena kita pribadi yang memilikinya. Baik. Bukti yang kedua. Bahwa harta ini adalah milik Allah. Kapanpun Allah bisa mengambilnya. Kenapa? Kapanpun Allah bisa mengambilnya. Percaya? Percaya? Percaya. Dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata. Allah bisa mencabut
kepemilikan seseorang terhadap harta. Dalam sekejap mata. Pripun? Mati. Mati. Kalau orang sudah mati, rumahnya milik siapa? Milik dia. Dibawa ke kuburan gitu. Anda, milik orang lain. Sedetik mati, langsung hilang semuanya. Bukan dia pemiliknya. Oke. Selain kematian, orangnya masih hidup. Hartanya tahu-tahu tidak ada. Pripun? Rumah megah, mewah. Hanya digoyang sebentar sama Allah. Terus ambruk rata dengan tanah. Ketika terjadi gempa bumi. Tambak berhektar-hektar ludes-des. Gara-gara banjir. Selesai. Saya pernah diceritai seperti itu sama seorang yang punya tambak. Gede-gede. Rencananya besok mau dipanen. Malamnya banjir besar. Habis semuanya. Hanya dalam satu malam. Padahal rencananya besok mau dipanen. Mall. Apa? Mall. Bisa ludes. Karena kebakaran. Dibakar atau kebakaran? Ya, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Ya. Baik, itu bukti. Ya. Jadi, makanya kalau kita kena musibah, kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Inna lillah. Kita ini miliknya Allah. Itu tadi wanita yang dinasehati malah awak-awak dewek. Itu ketika ada yang meninggal ngomongnya apa? Inna lillah. Loh, paham apa rasi inna lillah? Kita ini milik Allah. Orang tua kita, anak kita, tubuh kita, harta kita. Semua milik Allah. Inna lillah. Terus, wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semuanya akan kembali kepada siapa? Allah. Kapanpun Allah akan mencabut, dengan mudah sekali Allah mencabutnya. Oke. Jadi ini kita baru mengupas kata malillah. Hartanya siapa? Allah. Kita baca kembali. Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq. Ada sebagian orang mengelola harta Allah tanpa aturan. Tanpa apa? Aturan. Aturan tentang mencari harta tersebut atau aturan tentang membelanjakannya? Aturan yang mana yang dimaksud? Dua-duanya. Ada sebagian orang nyari harta tanpa aturan. Ada sebagian orang membelanjakan harta tanpa aturan. Berarti kita harus tahu dong, aturan nyari duit gimana, aturan ngeluarin duitnya bagaimana. Jadi harus paham itu. Kenapa? Karena itu yang akan ditanyakan di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih, dan Syekh Al-Albani menilai hadis ini sahih. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kedua kaki kita di hari kiamat tidak akan bisa bergeser. Alias macet. Di hari kiamat nanti kedua kaki kita tidak bisa digerakkan. Sampai
kita menjawab beberapa pertanyaan. Dan salah satu pertanyaan itu adalah wa'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia gunakan. Berarti pertanyaan tentang harta itu dari berapa sisi? Dari berapa sisi? 2. Input, output. Nyarinya gimana, setelah dapat untuk apa? Berarti kalau kita pengen selamat dari kemacetan di akhirat, apa yang mesti kita lakukan? Ikuti aturan. Aturan nyari atau aturan make? Dua-duanya. Aturan nyari hartanya ikuti, aturan menggunakan hartanya ikuti. Berarti kita harus belajar Ustaz, dua-duanya. Iya. Kita awali dengan aturan nyari. Sekurang-kurangnya aturannya ada 3. Nyari duit. Ya enggak cuma duit. Nyari emas. Ya, pokoknya harta lah. Nyari harta aturannya sekurang-kurangnya ada 3. 1. Jenis pekerjaannya harus halal. Kenapa? Jenis pekerjaannya harus halal. 2. Cara bekerjanya harus halal. Apa yang kedua? Cara bekerjanya harus halal. Yang ketiga, pekerjaan itu tidak melalaikan dari ibadah pokok. Kenapa? Pekerjaan itu tidak melalaikan dari ibadah pokok. Berapa aturan? 3. Apa yang pertama? Jenisnya harus halal. 2. Caranya harus halal. 3. Tidak boleh melalaikan dari ibadah pokok. 1. Apa tadi? Jenis pekerjaannya harus halal. Kenapa Ustaz? Yuk karena Rasulullah SAW mengendika, khudhu ma halla wada'u ma harum. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah dan nilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Zahabi dan Syekh Al-Albani. Jadi jenisnya itu harus halal. Kalau dari awal jenisnya sudah tidak halal, berarti sudah melanggar aturan. Contoh, pekerjaannya adalah ngutangi dan ngendogi. Tahu ngendogi? Apa ngendogi? Bunga. Ustadz, kan kita harus berjiwa sosial, Ustadz, membantu orang lain. Betul, nulung, tapi aja mentung. Kasih pinjaman, berapa? 1 juta. Ya udah enggak apa-apa, kembalikan. 5 bulan lagi enggak apa-apa, tapi, nah, anak tapinya. Berapa? Ya 1 juta. Berapa? 200. Ya. Ya 200-nya itu namanya ndog. Ndog bosok. Ya. Riba. Itu namanya riba. Mau apa jenenge? Harian ya, yang keliling itu dari pasar ke pasar itu. Ya. Mau yang tersistematis, yang pakai kantor gede-gede, ya, sama aja. Riba ya, riba. Haram. Contoh yang haram. Apa? Jualan rokok. Wah, Ustaz, iyalah, ben langsung baik. Ya. Loh, fatwanya sudah keluar. Rokok itu haram.
Berarti jualannya ya haram. Wong melakukannya haram. Melakukannya itu maksudnya apa? Merokoknya haram. Berarti rokoknya haram. Berarti jualannya yang haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Kata Rasul SAW, Allah itu kalau mengharamkan sesuatu, berarti jual belinya juga haram. Saya tanya sama jenengan, anjing haram? Haram. Babi haram? Haram. Jual beli babi boleh? Wah, kurang mangan kok. Dodolan. Khamr halal apa haram? Haram. Jualan? Enggak minum kok. Sama. Sesuatu yang haram itu jual belinya juga haram. Yo, sing duwe warung. Sing dodolan apa? Rokok. Sepira ora? Sepira. Hasilnya itu sedikit kok tahu Ustaz? Jere. Gak seberapa. Ya. Gak seberapa. Cuma melayani rokok ora. Itu aja. Ya. Kalau kita yang ngaji ini gak konsisten dengan ilmu kita, itu siapa yang mau konsisten? Itu siapa yang mau mengamalkan ilmu? Kalau bukan kita yang ngaji ini. Ayo kita mulai. Kalau bukan kita yang mulai, itu siapa yang mau mulai? Ya. Ini apanya? Jenis pekerjaannya harus halal. Ya. Yang kedua, apa tadi? Caranya. Kenapa? Caranya harus halal. Apa sih Ustaz bedanya Ustaz? Jenisnya halal. Belum tentu caranya halal. Contoh, mulang. Kenapa? Mulang. Ngajar. Dosen, guru, ustadz. Ya. Pekerjaannya halal atau haram? Jenis pekerjaannya halal atau haram? Halal. Tapi kalau caranya nggak benar, jadi haram. Apa contohnya? Dia gue mangkat telat bali gasik. Jadi karyawan di perusahaan, jadi karyawan di kantor. Itu kalau pekerjaannya jenisnya halal, ya halal. Tapi kalau caranya nggak halal, ya jadi haram. Harusnya masuk jam 7, berangkat jam 8. Harusnya pulang jam 4, pulang jam 3, jam 2. Pas lagi menunaikan tugas nggak mau full, pas terima gaji mintanya full, curang. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang. Saya pernah mengupas itu dalam tafsir surat Al-Mutaffifin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Rekamannya masih ada di YouFit atau di YouTube. Bahwa kecurangan yang dimaksud di dalam ayat itu bukan hanya urusan timbangan saja. Bukan hanya urusan timbangan saja. Termasuk karyawan bisa curang, suami bisa curang, istri bisa curang. Bisa semuanya. Jadi curang itu bukan hanya terbatas dalam urusan timbang-menimbang saja. Pokoknya siapapun yang tidak menunaikan kewajiban, terus menuntut hak. Kenapa? Tidak menunaikan kewajiban tapi menuntut hak, ini curang. Berarti kalau menuntut hak harus menunaikan kewajiban. Haknya pegawai apa? Ya kerja sesuai dengan kewajiban. Kewajibannya pegawai apa?
Ya harus bekerja sesuai aturan. Haknya mendapatkan gaji. Lawang kewajibannya nggak ditunaikan dengan baik kok minta haknya secara penuh. Itu curang namanya. Ustaz, aku wis kadung kepriwe Ustaz? Wis pensiun maning. Berarti gimana Ustaz? Ya dibersihkan hartanya. Diapakan? Dibersihkan. Caranya Ustaz? Ya dihitung. Jangan kira-kira telatnya berapa jam? Baligasi ke berapa jam? Diakumulasikan. Berapa tahun? Waduh, jenengel temen gitu. Aku seorang ngaji maning ngasuk sateng jensut. Wong cicak selamat malah kayak kue. Itu haram untuk dimakan. Haram. Gak boleh. Kalau tetap kita makan. Itu nanti di hari kiamat. Akan kita pertanggungjawabkan. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Kata Nabi SAW, setiap daging di tubuh kita. Yang tumbuh dari barang haram. Tempatnya di neraka. Loh mumpung masih hidup kok. Mendingan diapain dulu? Dibersihkan. Ustaz kalau nggak pas banget gimana? Nggak apa-apa. Yang penting dilebihkan. Lebih apa? Lebih aman. Dilebihkan. Setelah saya akumulasikan, itu kira-kira yuk sekitar 5 jutaan Ustaz. Ya wis tambahi 5 juta setengah. Bok-bok ngitungnya salah. Terus buat apa? Udah keluarkan saja. Itu harta haram. Ya. Dikeluarkan untuk apa? Ya untuk fasilitas umum. Bikin jalan kah, selokan, spiteng, dandani spiteng musola misalnya. Jadi gunakan untuk yang rendah-rendah. Jadi jangan untuk infak buat masjid. Wong harta kotor kok. Buat infak apa? Masjid. Buat masjid itu harta yang bersih. Jangan harta yang kotor. Ya. Dah. Berarti yang kedua apa? Caranya harus halal. Apa dalilnya Ustaz? Hadis riwayat Muslim. Ketika Rasulullah SAW inspeksi pasar. Kenapa? Inspeksi pasar. Ada orang jualan makanan. Kayaknya gandum. Kayaknya apa? Gandum. Dan dia di wadah gitu kelihatan menggunung. Kelihatan apa? Menggunung. Dan kalau dilihat sekilas kayak gandumnya apa? Bagus. Kering, bagus. Apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa'adkhala yadahu fiha. Nabi SAW masukkan tangannya ke dalam. Begitu sampai ke dalam, ternyata beliau merasakan bahwa gandum yang bagian bawah itu basah. Alias kualitasnya tidak sama dengan yang di atas. Maka Rasul SAW bertanya, Ma hadha ya sahibat ta'am. Apa-apaan ini? Kok yang di atas bagus, yang di bawah jelek? Qala asabathus sama'u ya Rasulullah. Wahai Rasul, yang di bawah itu kehujanan. Maka kata Nabi SAW, afala ja'altahu fawqat ta'ami kayyarahun nas. Kenapa yang jelek enggak kamu taruh di atas supaya dilihat sama orang? Terus kata Rasulullah SAW, man ghasya falaysa minni. Siapapun yang curang bukan umatku. Bukan bagian dariku. Pertanyaannya, jualan gandum halal apa haram? Halal. Masalahnya di mana? Caranya.
Iki jeruke kecut apa legi? Legi banget. Jebule kecut. Jualan jeruk halal apa haram? Halal. Tapi kalau bohong haram. Yang haram apanya? Caranya. Iki jeruknya kecut apa legi? Seger. Ya mending lah ya. Jeruknya kecut apa legi? Legi. Nek dicampuri gula. Ngomong dicampuri gula ini alon banget. Aku lagi orang marahi ya. Saya lagi ngasih contoh gini loh. Trik-trik para pedagang yang curang. Ya. Yang kedua apa? Caranya harus halal. Yang ketiga apa? Tidak melalaikan dari ibadah pokok. Apa itu ibadah pokok? Ya sholat contohnya. Jadi dagang silakan dagang, bisnis silakan bisnis, bertani silakan bertani, beternak silakan beternak. Caranya sudah halal, jenisnya sudah halal, tapi ada aturan yang ketiga. Jangan melalaikan dari ibadah pokok. Waktunya sholat ya sholat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Surat An-Nur ayat 37. Surat apa? An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang berbisnis, yang berjual beli, akan tetapi bisnis dan jual belinya tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah dan menegakkan sholat. Jadi kalau punya toko waktunya sholat, tutup. Dan nek bojone sing jaga kepriye Ustaz? Gimana? Ya boleh. Tapi cepat-cepat pulang. Jangan yang bapak-bapak dari masjid cepat-cepat pulang supaya istrinya bisa sholat. Nah, enggak apa-apa gantian. Di sawah matun, ya, macul, matun, lagi ngairi, begitu terdengar suara azan, pripun? Berhenti. Ustaz lagi jaga manuk kok. Yang kok parine entong ora mungkin. Enggak mungkin. Kayak nggawa kandi. Manuke kuwi lho kayak nggawa kandi kok ora. Enggak mungkin. Ya tapi kan berkurang sedekah. Apa? Sedekah. Titipkan itu sama Allah. Burung itu makhluknya siapa? Oh. Dan burung itu manut, orang kayak menungsa. Burung itu nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memerintahkan burung untuk tidak memakan, tidak akan makan. Burung itu nurut sama Allah Azza wa Jalla. Hewan-hewan yang lain juga rata-rata seperti itu. Yang enggak nurut siapa tadi? Manusia. Ya. Oke. Selesai ya aturan nopo? Mencari harta. Nah, sekarang kita pindah. Aturan membelanjakan harta. Jadi membelanjakan harta itu, menggunakan harta itu, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram. Kenapa? Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram. Membelanjakan harta yang wajib. Napa? Nafkah. Buat anak istri. Sebelum anak istri. Diri sendiri. Terus anak dan istri. Itu wajib. Jadi jangan sampai kita tinggalkan yang wajib ini, lalu hartanya digunakan untuk yang haram. Dan itu banyak. Anak istrinya kelaparan, suaminya enak-enak rokokan.
Duit yang buat beli rokok itu kenapa enggak? Buat beli beras buat istri dan anak. Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tadi kita sudah ngasih contoh tentang membelanjakan harta yang hukumnya apa? Wajib. Apa tadi? Nafkah kepada diri sendiri dan juga kepada keluarga. Apalagi yang wajib contohnya? Mengeluarkan harta yang hukumnya wajib. Apa? Zakat. Nah, zakat. Makanya ayat yang tadi kita baca, surat An-Nur ayat 37, tentang orang-orang yang tidak terlalaikan dari mengingat Allah, kelanjutannya adalah Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Jadi bisnis, jual beli, dagang, silakan. Yang penting tidak lalai dari mengingat Allah, dari salat dan dari menunaikan zakat. Ini hukumnya wajib. Apalagi Ustaz yang wajib? Haji bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu wajib haji. Walillahi 'alan nas. Allah mewajibkan manusia untuk haji bagi yang mampu. Oke, berarti kalau ini tidak ditunaikan apa? Dosa. Dosa. Orang mampu tidak menafkahi keluarganya, dosa. Orang mampu tidak mengeluarkan zakat, dosa. Orang mampu tidak haji, dosa. Kenapa? Karena ini hukumnya wajib. Level berikutnya, membelanjakan harta yang hukumnya sunnah. Napa contohnya? Sedekah. Napa? Sedekah. Ngisi kotak infak di masjid, membantu anak yatim, membantu para janda, orang-orang miskin. Ini hukumnya sunnah. Apalagi yang hukumnya sunnah? Membelanjakan harta yang hukumnya sunnah. Napa? Umroh sunnah. Haji sunnah. Apa sih haji sunnah? Ya setelah kita selesai yang wajib. Haji itu wajibnya berapa kali? Sekali. Berarti yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima apa? Sunnah. Berarti kalau kita belanjakan harta kita untuk itu, maka ini berpahala. Dan hukumnya sunnah. Dah. Membelanjakan harta yang wajib, yang sunnah, terus mubah. Mubah itu apa? Boleh. Jadi mubah itu muspro. Ya, mubah ini bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa sia-sia, muspro. Bukan itu yang kita maksud. Ini mubah istilah Arab, yaitu boleh. Bolehkah kita membelanjakan harta untuk sesuatu yang sifatnya boleh? Boleh? Boleh. Yang penting tidak berlebihan. Yang penting tidak berlebihan. Apa contohnya yang boleh? Makan, minum, beli pakaian, beli kendaraan. Boleh? Boleh. Yang penting tidak berlebihan. Silakan makan yang enak, boleh nggak? Boleh kalau punya duit. Tapi jangan berlebihan. Berlebihan itu gimana tuh Ustaz? Berlebihan itu gimana sih? Ya bisa berlebihan harganya yang sangat mahal banget. Atau bisa berlebihan nominalnya, maksudnya satuannya. Wong cuma beli makan buat satu orang, pesennya apa aja? Bakul apa aja? Apa? Bakul bok bahasa ceting. Ya. Wong buat satu orang kayak saya dan jenengan yang umumnya orang itu paling berapa? Sepiring. Belinya sampai banyak, menunya sampai 10.
Dicicipi, sisanya ditinggal, akhirnya masuk ke tempat sampah. Berlebihan, tidak boleh. Makan, minum, pakaian, kendaraan, silakan. Itu semuanya mubah. Boleh-boleh saja. Tapi tidak boleh berlebihan. Mobil silakan. Mobil mewah boleh. Boleh mobil mewah. Hah? Boleh. Boleh kalau punya duit. Tapi gonta-ganti atau koleksi yang nggak perlu. Di gudang ada 50 mobil mewah. Yo paling sing dinggo kursi. Yang lainnya cuma buat koleksi pajangan. Buat apa? Subhanallah. Kadang-kadang ada sebagian orang satu saja koleksinya bisa buat bikin masjid. Atau satu saja bisa buat bikin pesantren. Padahal di situ ada sekian puluh mobil. Buat apa? Jangan berlebihan. Paling-paling juga hanya sekedar untuk bangga-banggaan. Ya, apa itu yang rumah itu sidak rumah apa namanya? Gerbek. Nah, apa? Gerbek rumah mewah. Paling untuk konten-konten gitu aja. Wih, mengundang apa? Decak, kagum, untuk itu aja. Ya. Secara fungsi apa? Apa pernah misalnya mobil-mobil mewah itu buat ngangkut jamaah pengajian gitu ya? Ke Masjid Jensut ya. Dijemput dari kampung-kampung, yang satu naik Ferrari, yang satu naik apa? Lamborghini, yang satu naik Hammer. Apa pernah? Enggak pernah. Ya. Ini yang hukumnya apa? Mubah. Yang terakhir yang hukumnya haram. Apa itu? Ya semua dosa maksiat yang membutuhkan duit. Contohnya jadi kan pakai harta. Haram enggak? Haram. Dan itu akan dituntut nanti di hari kiamat. Wong duitnya duit Allah kok digunakan untuk melanggar aturannya Allah. Enggak tahu diri benar sih. Zina butuh apa? Duit. Ya. Mabok butuh duit, narkoba butuh duit. Itu semuanya hukumnya haram. Semuanya hukumnya haram. Dah. Pembahasan terakhir. Kita ini harus mengikuti aturan Allah dalam mengelola harta. Baik ketika mencari maupun membelanjakannya. Pertanyaan. Harta sendiri atau harta orang lain? Hah? Dua-duanya. Harta sendiri tadi sudah kita bahas. Harta orang lain itu maksudnya apa? Pejabat. Harta yang ada di tangan jenengan itu hartanya rakyat. Itu namanya harta orang lain. Harta rakyat, harta umat. Hati-hati. Jangan dari awal niatnya menjabat adalah untuk mengembalikan modal. Syukur-syukur batik. Dari awal niatnya sudah seperti itu. Jangan. Berat di hari kiamat nanti. Nabi SAW mengatakan falahumun nar. Terancam dengan neraka. Ngeri. Berapa kita akan menikmati duit itu? 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu tinggal penderitaan. Na'udzubillah min dzalik. Dan penderitaan itu bisa di dunia sebelum akhirat. Iya sekarang aman-aman, masih jabat. Begitu selesai. Diulik-ulik. Nah, akhirnya masuk ke penjara. Dan itu tidak ada apa-apanya. Penderitaan di penjara itu tidak ada apa-apanya. Paling bentar lagi dapat gerasi. Paling dapat remisi. Paling dapat potongan. Bisa nyuap sipirnya biar bisa melancong ke luar negeri. Ya.
Vonis 10 tahun, ujung-ujungnya 2 tahun sudah keluar. Penderitaan di penjara itu tidak ada apa-apanya. Yang mereka itu penderitaan di akhirat. Yang itu bisa ribuan tahun. Ya. Jadi apa enaknya? Enak 60 tahun, sengsara ribuan tahun. Apa enaknya? Oke? Ini contoh harta orang lain. Termasuk harta orang lain yang bukan pejabat. Misalnya, jenengan kerja di kantor. Menggunakan fasilitas kantor untuk pribadi. Untuk pribadi. Saya kasih contoh. Suri teladan. Dari ulama dulu dengan ulama kontemporer. Ulama dulu, saya kasih contoh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Seorang khalifah yang terkenal sekali keadilannya. Beliau lagi di kantor. Lagi ngurusi urusan negara. Pakai teplok. Pakai teplok. Teploknya itu milik negara. Minyaknya milik negara. Tahu-tahu dari luar. Tok, 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 tok. Siapa? Saya. Saya siapa? Putranya jenengan. Anaknya Umar bin Abdul Aziz. Urusan apa? Nanti tuh saya sampaikan kalau sudah apa? Masuk. Enggak urusan apa? Urusan pribadi apa urusan negara? Kata anaknya, urusan pribadi, Bi. Apa? Lampunya dimatikan. Lampunya dimatikan. Anaknya masuk, loh kok peteng? Kan urusan pribadi, ini lampu bukan milik kita. Itu namanya hati-hati. Menggunakan harta bukan milik pribadi. Contoh dari ulama kontemporer. Guru kami. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Hafizahullah wa'afah. Seorang ulama besar di Madinah. Beliau ketika menjadi wakil rektor Al-Jami'ah Al-Islamiyah Universitas Islam Madinah. Selalu kemana-mana di kantornya, di sakunya ada 2 pulpen. 2 pulpen. 1 pulpen milik kampus dan yang 1 pulpen milik pribadi. Jadi pulpennya kampus itu hanya untuk urusan kampus. Jadi kalau tanda tangan surat ngasih memo, itu pakai pulpen apa? Kampus. Tapi kalau beliau lagi belajar, lagi nulis untuk kepentingan pribadi, beliau pakai pulpen yang satunya. Pulpen pira regane? Pira? 5.000. Bahkan yang 2.000 juga ada. Itu namanya hati-hati. Mentang-mentang mobilnya kantor dipakai semaunya. Begitu kehabisan oli, goletakan oli bekas. Ditanya mobilnya kok diisi oli bekas? Itu mobilku. Subhanallah. Sudah pakai buat kepentingan pribadi, enggak ngerawat, dibiarkan kehujanan, kepanasan. Mana sifat amanah? Dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.